Astaghfirullah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan mengupas tentang keajaiban salat sunnah qobliyah dan juga ba'diyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita banyak ibadah, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Tentu ada perbedaan antara salat wajib dan juga salat sunnah, tapi bukan ini yang kita akan jelaskan. Kita akan fokus kepada salat sunnah yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, qobliyah dan juga ba'diyah, atau dikenal dengan sunanu ar-ratibati, sunnah-sunnah rawatib. Yang pertama, keutamaan secara umum dulu, bahwa salat sunnah rawatib dan juga salat sunnah secara umum fungsinya adalah jabrus salatil faridati, dalam rangka menembel salat-salat wajib yang kita lakukan boleh jadi ada kekurangan di dalamnya. Dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salatu. Yang pertama kali dihisab bagi manusia pada hari kiamat adalah salatnya. Maksudnya yang berhubungan dengan Allah. Kalau yang berhubungan dengan manusia, persoalan darah. Yaqulu Rabbuna Azza wa Jal, maka berfirman Rabb kita Azza wa Jal li malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa huwa a'lam, sementara Allah sebenarnya sudah tahu. Unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha, lihat kepada salat hamba, apakah dia menyempurnakannya ataukah menguranginya. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan, kalau memang salatnya sempurna, catat dia secara sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an, kalau memang dia ada kurang-kurangnya dalam salat wajib itu, entah kurang khusyuk, entah kurang tumaknina, maka Allah katakan, ungduru hal li abdi min tatawu'in, lihat kepada hambaku ada enggak salat sunnah yang ia kerjakan. Fa in kana lahu tatawwu', kalau memang dia punya salat sunnah, qala atimmu li abdi faridatahu, sempurnakan kepada hambaku pahala salat wajibnya. Thumma tu'khadul a'mal ala dzak, kemudian ambillah pahala dari amal-amal tersebut dan jadikan sebagai penembelnya. Dari sini kita tahu bahwa di antara fungsi salat sunnah, terutama rawatib, itu bisa menembel kewajiban salat-salat yang wajib yang kita kurang melakukannya. Yang namanya salat itu mesti ada kurangnya, tidak mungkin tidak ada kurangnya. Kadang kita menghayal, kadang kita mungkin lagi lelah, letih, sehingga mungkin gerakan-gerakannya kurang tumaknina dan begitu seterusnya.
Karena ada waktu-waktu manusia semangat, solatnya mantap, tapi ada juga waktu-waktu malas sehingga solatnya terkesan asal-asalan. Maka solat sunnah itu sebagai penembel kekurangan solat wajib. Ini satu. Yang kedua, solat sunnah itu juga fungsinya adalah raf'u darajatin fil jannah, bisa mengangkat derajat kita di surga. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini pembantu Nabi SAW. Kata Thauban maula Nabi SAW, dia menceritakan sabda Nabi SAW, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa khutta anka biha khati'ah." Kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian sujud, karena tidaklah seseorang melakukan sujud karena Allah sekali sujud saja, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan hapuskan dengannya kesalahan-kesalahannya. Artinya ketika kita memperbanyak solat sunnah, hakikatnya memperbanyak sujud, karena di dalam solat itu mesti ada sujudnya, dan setiap rakaat pasti ada sujudnya. Bahkan gerakan sujud itu terbanyak karena 2 kali sujud, dan disitulah doa kita dengan Allah sangat mustajab, karena kedekatan seorang hamba saat solat dengan Allah itu di waktu sujudnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, diharamkan jasadnya dari api neraka, tahrimul jasadi 'alan nar. Dan itu berdasarkan hadis Abi Dawud. Nabi SAW mengatakan, "Man hafadha ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha hurima 'alan nar." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat setelah zuhur, maka diharamkan padanya api neraka. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari sini ada faedah bahwa solat-solat sunnah itu bisa menjaga kita, dan Allah haramkan jasad kita tersentuh api neraka. Kemudian juga yang nomor 4, bana lahu baitun fil jannah, bunya lahu baitun fil jannah, akan dibangunkan padanya rumah di surga. Dan itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan, "Man thabara ala thintai asyrata rak'atan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga 12 rakaat dari solat sunnah, Allah akan bangunkan baginya satu istana di surga. Luar biasa gitu ya. Artinya kalau setiap hari kita jaga 12 rakaat ini, berarti setiap hari akan dibangunkan istana di surga. Inilah keajaiban solat sunnah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, bahwa solat sunnah itu sabil li hubbillahi azza wa jalla, salah satu jalan menanamkan kecintaan Allah kepada kita. Kalau kita mencintai Allah, belum tentu Allah cinta dengan kita. Tapi kalau Allah yang mencintai kita, sudah barang tentu. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Rasul, kata Allah, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka dia telah mengiklankan perang denganku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada hal yang bisa mendekatkan kepadaku yang lebih aku sukai dibandingkan seorang hamba melaksanakan kewajibannya. Wa ma yazalu 'abdi, di sini syahidnya, wa ma yazalu 'abdi
yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seorang hamba memperbanyak solat-solat sunnah di luar solat wajib, maka Allah akan semakin cinta dengan hamba itu. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta dengan hamba itu, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, wa basarahu alladhi yubsiru bi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la u'tiyanna, wa la in ista'adhani la u'idhanna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, Allah akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, Allah akan jadi tangan yang ia bergerak dengannya, dan Allah akan menjadi kaki yang ia melangkah dengannya. Dan apabila hambaku bertanya, pasti ku kasih, dan apabila hambaku meminta perlindungan kepadaku, pasti ku lindungi. Lihat bagaimana yang kelima ini, bahwa perbanyak solat sunnah terutama rawatib bisa menjadikan kecintaan Allah tertanam kepada kita. Dan apabila Allah cinta dengan kita, dahsyat ikhwan. Karena dalam sebuah hadis Allah subhanahu wa ta'ala kalau cinta dengan seorang hamba, yang pertama kali diberitahu siapa? Jibril. Nadahu Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba. Jibril, aku suka dengan si fulan, kau harus cinta juga. Maka Jibril mengatakan kepada seluruh malaikat di langit dan di bumi, ya malaikat Allah, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kau berada, Allah suka dengan si fulan, kalian harus suka juga. Bayangkan Allah memaksa Jibril untuk suka kepada orang yang ia cintai. Jibril memaksa seluruh malaikat untuk ikut cinta lagi. Berarti kalau orang sudah dicintai Allah itu, malaikat dimanapun mereka berada dipastikan cinta dengan orang yang dicintai Allah. Dan kalau itu yang terjadi, Allah tanamkan kecintaan kepada seluruh makhluk bumi kepada orang ini. Ini yang kelima. Yang keenam, khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa salat sunnah itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Ketika Nabi SAW bicara soal salat 2 rakaat fajar, apa kata Rasul? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Antum punya 1 hektar di Beliung saja dah senang, ya. Apalagi 1 dunia pula milik kita, sertifikatnya atas nama kita. Siapa yang tidak senang? Tapi 2 rakaat fajar lebih baik dibandingkan itu semua. Dan yang terakhir, bahwa salat sunnah adalah bentuk munajatullahi azza wa jalla. Kita sedang bermunajat, berdialog, berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang anak kecil di zaman Rasul, namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Asrami. Anak kecil, belum balik. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini suka menolong Rasul tengah malam, jadi jarang tidur, dia tidurnya sebentar karena khawatir Rasul bangun tengah malam butuh air wudhu, menyiapkan siwak, menyiapkan sendal gitu ya. Jadi anak ini tidurnya itu dekat-dekat dengan Nabi aja. Jadi satu hari Rasulullah SAW melihat anak ini baik karena selalu membantu Rasul terutama di malam hari. Maka Rasul ingin membalas jasa Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini. Kata Rasulullah, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu, salni, mintalah kepadaku sesuatu, u'tiku, akan kasih. Tetapi Rabi'ah diam sampai dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku hanya meminta kepadamu ya Rabb, jadikan aku temanmu di surga. Anak kecil ngomong begitu, kawan. Kalau anak kecil zaman sekarang kau minta apa? Samsung, gitu ya, iPhone, iPad. Tapi anak kecil di zaman itu minta surga pula. Tidak cukup minta surga, minta jadi teman Nabi pula di surga. Tapi Rasul tidak menolak. Tapi Rasul mensyaratkan, kalau begitu ya Rabi'ah, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu, tolong bantu aku untuk supaya engkau mendapatkannya, perbanyak sujud, perbanyak salat sunnah.
Lihat bagaimana Nabi SAW menganjurkan kepada Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami suruh banyak-banyak solat, karena solat adalah munajat. Permintaan apapun kita dengan Allah kalau kita panjatkan saat solat itu mustajab, terutama saat sujud. Tapi sekali lagi jangan dihususkan sujud. Kadang ada orang yang melambatkan sujud terakhir, sementara sujud awal-awal main cepat saja. Alasannya apa? Karena sujud terakhir itu untuk doa, tidak ada contohnya. Kalau mau lama semuanya lamakan. Mulai rakaat pertama ada sujudnya, lamakan di situ juga. Rakaat kedua juga sama. Tidak boleh mengkhususkan doa sujud itu di akhir sujud. Ya, jadi semua sujud kalau bisa kita doa di situ. Enggak masalah diulang-ulang. Rasul itu kalau minta sesuatu kepada Allah 3 kali dia mintanya, paling sedikit gitu ya. Inilah diantara secara umum keutamaan solat sunnah wabil khusus solat rawatib. Baik, kita akan khususkan pembahasan kepada solat-solat sunnah rawatib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah ibn Syaqiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minat tatawwu. Kata Abdullah ibn Syaqiq, aku bertanya kepada Aisyah tentang solatnya Rasul, dari solat sunnah yang dilakukan Rasul. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yusalli qabla dhuhri arba'an fi baiti. Dia kadang solat sebelum zuhur 4 rakaat di rumahku. Thumma yakhruju fayusalli bin nas, kemudian keluar, kemudian solat dengan manusia. Thumma yarji ila baiti, kemudian pulang lagi ke rumahku. Fayusalli rak'ataini, dia pun salat 2 rakaat. Wa kana yusalli bin nas al maghrib, kemudian dia salat bersama manusia salat maghrib. Thumma yarji, kemudian dia balik ila baiti, ke rumahku. Fayusalli rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Wa kana yusalli bihimul isya, kemudian dia salat isya bersama manusia. Thumma yadkhul, kemudian masuk baiti, ke rumahku. Fayusalli rak'ataini, dia pun salat 2 rakaat. Wa kana yusalli minal laili 9 raka'atin fihinna witri. Kadang-kadang beliau salat malam 9 rakaat yang ada witirnya di situ. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Beliau salat malam berdiri dengan sangat lama. Kemudian fa idza qara'a wa huwa qa'im raka'a wa sajada wa huwa qa'im. Apabila dia membaca dia berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian dia berdiri, sampai seterusnya, sampai kepada thumma yakhruju fayusalli bin nas salatal fajr. Wa kana idza tala al fajru shalla rak'ataini. Kalau terbit fajar dia salat 2 rakaat. Kemudian keluar salat bersama manusia salat fajar. Dari sini kita tahu rawatib ini 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, berarti sudah 8 ya. Kemudian 2 rakaat sebelum fajar, berarti 10. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha 10. Kemudian juga dari Nafi, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla dhuhri rak'atain. Kata Abdullah ibn Umar, Rasul itu salat 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian wa ba'da rak'ataini, kemudian setelah 2 rakaat. Wa ba'dal maghrib rak'ataini, kemudian setelah maghrib 2 rakaat fi baiti, di rumahnya. Wa ba'da salatil isya rak'ataini, dan setelah isya juga 2 rakaat. Wa kana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'ataini. Kemudian dia pun salat setelah, tidak melakukan salat setelah Jumat sampai berpaling, kemudian dia salat 2 rakaat. Afwan, hadis Aisyah 12 ya, bukan 10. Saya ulangi, hadis Aisyah pertama 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah sebelum subuh. Itu 12 rakaat dalam hadis Aisyah ya. Dalam hadis Ibnu Umar ini dijelaskan 2 rakaat sebelum zuhur 2, 2 rakaat setelah zuhur 4, 2 rakaat setelah isya 6. Kemudian beliau di sholat Jumat tidak sholat di masjid tetapi pulang kemudian sholat
di rumah 2 rakaat. Kemudian juga hadis dari Aisyah yang lainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada arba'an qabla dhuhri wa rak'atain qabla salatil ghada. Beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh, arti alias 2 rakaat fajar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ada perselisihan para ulama tentang salat sunnah rawatib itu 10 rakaat atau 12 rakaat. Di mana letak perselisihannya? Di salat sunnah sebelum zuhur. Ada 2 rakaat, ada 4 rakaat gitu maksudnya ya. Yang mengatakan sebelum zuhur 4 rakaat berarti jumlah rawatib 12 rakaat. Bagi yang berpendapat sebelum zuhur 2 rakaat berarti salat rawatib itu 10 rakaat gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan melaksanakan salat sunnah itu bukan di masjid, tetapi di rumahnya. Kenapa? Alasannya satu, hadis dari Zaid ibn Thabit, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Kata Rasul, salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, maksudnya salat sunnah, karena seutama-utama salatnya seseorang di rumahnya kecuali salat wajib di masjid. Dari sini menunjukkan bahwa hadis Zaid bin Thabit menunjukkan Rasul suka salat sunnah di rumah. Kemudian hadis Aisyah yang tadi kita baca juga, Rasul kalau salat wajib berjamaah, kalau salat sunnah pulang. Menunjukkan bahwa rumah itu lebih afdal dilakukan salat sunnah dibandingkan di masjid. Alasan yang kedua, likaunihi akhfa wa ab'ad minar riya wa aswan minal muhbitah, karena di rumah itu lebih ikhlas, lebih tersembunyi, lebih jauh daripada riya, sehingga menjauhkan seseorang dari hal-hal yang bisa membatalkan amalan. Kemudian yang ketiga, liyatabarrak al-baitu bidzalik, supaya rumahnya diberkahi, wa tanzilu fihi rahmatu wal malaikatu, supaya rahmat turun dan para malaikat juga turun, wa yanfiru minhu syaitan, dan supaya wa yanfiru minhu asyaitan, supaya setan lari dari rumah kita. Jadi sini liyatabarrak al-bait bidzalik, supaya rumah menjadi berkah, wa yanzila fihi rahmat wal malaika, supaya rahmat dan malaikat turun, wa yanfiru minhu syaitan, supaya setan lari. Itulah fungsinya kenapa salat sunnah itu di rumah. Karena Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum al-maqabir, janganlah kalian jadikan kubur kalian seperti kuburan, rumah kalian seperti kuburan, karena kuburan sepi. Maka jangan kalian jadikan rumah kalian seperti sepinya kuburan. Lakukan ibadah-ibadah tadi. Dari sini menunjukkan inilah kemudian keutamaan salat sunnah di rumah. Tetapi bukan berarti kalau salat sunnah di masjid tidak boleh, tidak ada masalah. Karena terkadang orang itu kalau pulang ke rumah malas. Kalau itu yang menjadi pendorongnya, ya sebaiknya salat sunnah di masjid lah. Karena kalau sudah pulang ke rumah itu kan sibuk dengan anak, sibuk dengan istri, sibuk dengan tamu, sibuk dengan macam-macam kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun salat-salat sunnah yang lainnya ya banyak, seperti salat sunnah duha, salat sunnah witir, kemudian salat sunnah selepas wudu gitu ya. Kemudian salat nawafil seperti 2 rakaat sebelum maghrib, itu kan salat sunnah nafilah namanya, bukan rawatib, bukan qabliyah, karena Rasulullah mengatakan apa? Liman sya'ah, bagi yang mau. Jadi khusus salat sunnah sebelum maghrib, Rasul mengatakan di ujung hadis itu liman sya'a, bagi yang mau melakukannya silakan. Artinya kalaupun tidak melakukannya tidak ada masalah. Tetapi kalau kita melihat seagung-agungnya salat sunnah malam hari adalah witir, tetapi seagung-agungnya salat sunnah di siang hari duha. Jadi ada keagungan tersendiri gitu ya. Kalau duha salat sunnah terbaik di siang hari, kalau witir salat sunnah terbaik di malam hari. Dan witir boleh dilakukan setelah isya langsung ya.
Tapi kalau seandainya dia mau menunggu sampai sepertiga malam, lebih afdal kalau bisa bangun. Kalau tidak bisa bangun, maka sebaiknya lakukan sebelum tidur gitu ya, setelah isya. Karena tidak semua kita bisa bangun di sepertiga malam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa salat sunnah ini punya keistimewaan khusus. Bahkan di sorga sendiri, salat sunnah ini terutama qiyamul lail, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan satu kamar di atas istana. Jadi istana itu tinggi, nanti paling atasnya istana itu ada kamar kaca. Yang kata Nabi SAW, yura zahiruha batinuha wa batinuha zahiruha. Jadi orang luar nampak ke dalam, dari dalam pula nampak keluar. Mungkin saya bahasakan rumah kaca kan, nampak gitu. Kemudian para sahabat bertanya, Rasul, itu kamar dari kaca yang indah itu apa untuk para nabi? Kata Rasul, bukan, siapapun bisa, asal kata Rasul lakukan beberapa perkara. Pertama, liman atabal kalam, kalau dia tutur katanya baik. Wa at'amat ta'am, dan suka memberi makan fakir miskin. Wa bata qa'iman wan nasu niyam, dan dia melaksanakan salat sunnah di malam hari sementara manusia sedang tertidur. Itulah dapat rumah kaca di atas istana. Dan manusia itu tabiatnya pengen tinggi, makanya banyak rumah di tingkat itu supaya lihat view-nya kan itu. Ya kalau di perumahan view-nya genteng orang lah kan itu. Kalau di gunung ya bagus ya view-nya ya, pemandangan. Kalau di sini di tingkat genteng-genteng orang, seng semua itu pemandangannya ya. Tapi intinya memang tabiat manusia ingin tinggi. Dan Rasul juga mengatakan, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'us salihin qablakum qurbatan ila rabbikum mukaffiratan lissayiati wa munhat anil ithmi. Salat malamlah kalian, karena itu termasuk kebiasaan orang saleh sebelum kalian, bisa mendekatkan kepada Rabb kalian, menghapuskan kesalahan kalian, dan bisa menggugurkan semua dosa-dosa kalian. Inilah diantara keajaiban dan keistimewaan salat rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Dia mendengar Rasul bersabda, ma min abdin muslim yusalli lillahi kulla yawmin thintai asyrata rak'atan tatawwan ghaira faridah. Tidaklah seorang hamba muslim salat karena Allah dalam satu hari itu 12 rakaat, salat sunnah bukan wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan rumah di sorga. Au illa bunya lahu baitun fil jannah, atau akan dibangunkan baginya istana di sorga. Qala Habibah, apa kata Habibah? Maka setelah itu aku tidak pernah meninggalkan solat 12 rakaat ini. Setelah mendengar hadis ini dari Nabi, dia tidak pernah meninggalkannya. Kenapa? Karena ingin mendapatkan rumah di sorga. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Ummu Habibah yang lainnya, man shalla fi yawmin wa lailatin thintai asyrata rak'atan bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang salat dalam satu hari satu malam itu 12 rakaat, maka akan dibangunkan istana di sorga. Kemudian beliau rinci, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'atain ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'dal maghrib, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, kemudian 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Ini yang berpendapat salat rawatib 12 rakaat gitu ya. Tapi kalau yang mengatakan 10 rakaat berarti menjadikan sebelum zuhur 2 rakaat, gitu saja ya. Tetapi ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai catatan saja bahwa Rasul melaksanakan rawatib itu ketika mukim saja. Kalau safar Rasul tidak pernah melakukannya. Ingat, sholat rawatib itu dilakukan saat mukim. Antum di sini, kalau antum safar ke kampung kemana, Rasul tidak pernah melakukan sholat rawatib ketika kondisi safar, kecuali 2 rakaat sebelum fajar. Itu yang didawamkan Rasul, baik ketika mukim ataupun ketika safar. Kenapa? Karena li'idhami ajr,
karena besarnya pahala 2 rakaat fajar itu. Makanya Rasul tidak pernah meninggalkan. Tapi rawatib yang lain Rasul tidak pernah melakukan ketika safar. Jadi ketika safar itu sholat-sholat sunnah saja yang dilakukan, duha, witir, sholat malam, sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid, itu tidak masalah. Tapi khusus rawatib Rasul tidak melakukan ketika safar kecuali 2 rakaat subuh ya. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.